Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Diva Riza Fahlevi dari Universitas Semarang, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Sistem Informasi, dengan NIM G11190007. Pada kesempatan video kali ini saya akan mau mendemokan hasil sistem yang sudah saya buat, yang mana nantinya untuk memenuhi syarat kelulusan tugas akhir serta laporan yang sudah saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kerja Pegawai dengan metode Mora pada kantor Kecamatan Meranggen berbasis web. Nah, yang pertama yaitu ada sistem yang akan saya demokan. Bisa mengaksesnya di sini, atau nantinya yang kurang ataupun ada kekeliruan bisa komentar di bawah atau di kolom komentar. Yang pertama ada halaman login. Nah, yang kedua ini ada halaman awal, halaman yang menunjukkan tinjauan umum atau profil dari objek penilaian kerja, yaitu di kantor Kecamatan Meranggen. Kemudian ada data pegawai. Di menu pegawai ini ada tambah pegawai, kemudian ada action, yaitu bisa mengedit dan menghapusnya. Selanjutnya ada menu data kriteria. Di menu data kriteria ini ada bobot kriteria dan alternatif kriteria. Selanjutnya ada menu perhitungan, dan yang terakhir ada menu laporan. Nah, di sini saya akan mencontohkan di data pegawai. Data sudah masuk dan berhasil. Kemudian menuju ke data kriteria, yaitu di kriterianya ada kualitas kerja, kerjasama, produktivitas, kehadiran, komunikasi dan pelayanan, tanggung jawab, dan terakhir kejujuran. Di sini ada fitur edit, yaitu bisa mengedit nilai dari bobot kriteria ini. Selanjutnya ada alternatif kriteria. Di alternatif kriteria ini ada fitur tambah data alternatif, dan juga datanya kita bisa hapus dan juga edit. Saya akan mencontohkan data yang sudah saya masukkan sebelumnya, yaitu data terbaru itu, namanya Agus. Di kualitas kerja, saat melakukan penilaian kerja itu kita memiliki data yaitu 5, kualitasnya bagus, kerjasamanya juga bagus, kita isi 4, kemudian produktivitasnya juga bagus, kita isi 5, kehadiran isi 3, kemudian komunikasi dan pelayanan isi 5, tanggung jawab 5, kemudian kejujuran juga jujur.
serta kita memberikan tahun yang sekarang atau tahun penilaiannya. Kemudian kita save. Datanya berhasil masuk di sini ya. Kemudian ada data menu perhitungan, yaitu datanya proses hitung berdasarkan tahun. Kita bisa memilih tahun yang udah diinputkan sebelumnya, tahun-tahun penilaiannya. Lalu kita klik hitung, proses hitung. Di sini saya tambahkan data baru tadi, itu atas namanya Agus, karena saya ingin mencocokkan pada pelaporan, jadi saya hapus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metrik keputusan. Di metrik keputusan ini ada data yang sudah sebelumnya saya cocokkan di kantor, yaitu bagaimana menilainya sesuai kriteria dan juga bobotnya. Di sini ada 1 dan nilainya matrix. Kemudian ada nilai bobot, yaitu bobot yang sudah ditentukan sebelumnya tadi, W1, atau disilahkan dengan huruf W rumusnya. Selanjutnya ada metrik kinerja ternormalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu hasil dari nilai kriteria. Dari nilai kriteria ini hasilnya dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 2 ini dari C1 ini sampai seluruh datanya dipangkatkan 2, dijumlahkan, dan hasil jumlah tersebut dibagi dengan nilai kriteria. Nilai kriteria yang mana? Dari nilai kriteria ini, C1 sampai C7, dan hasilnya seperti ini, sesuai yang ada di laporan yang sudah saya buat. Nah, ini ya. Selanjutnya menentukan nilai atribut atau mengoptimalisasinya. Nilai atribut, mengoptimalisasi nilai atribut. Di C1 ini kok bisa muncul 0.057, yaitu penjelasannya dari hasil metrik kinerja yang sudah ternormalisasi ini dikalikan dengan nilai bobot, yaitu bobotnya 0,2 atau 20%. Jadinya nilai hasil ini dikalikan dengan bobot dan muncul di sini dengan jumlah 0.057. Dan hasilnya itu sampai C1 dan C7 ada di sini. Selanjutnya menentukan nilai Y atau menghitung nilai Y. Dari hasil data alternatif, yaitu ada kategorikan bobot benefit, ada juga bobot cost, atau kita menentukan bobot dan kriteria yang sebelumnya, yaitu nilai maksimum itu semua hasil benefit dijumlahkan dan hasilnya 0.311, dan nilai minimum ini yaitu cost, dan ada di C4, costnya 1. Penjelasannya untuk menentukan nilai Y bagaimana, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum dan hasilnya 0,272. Dan selanjutnya itu menentukan hasil ranking. Rankingannya mengoptimasi, yaitu dan nilai yang terbesar ada nama data Abdul Qolik
dengan jumlah nilai 0,338 dan dengan peringkat 1. Dan yang paling tersedikit adalah dengan nama pegawai Abdul Muntolib dan nilainya adalah 0,213 dan diurutkan dan dari hasil yang terbanyak sampai yang tersedikit. Selanjutnya ada menu laporan. Kita bisa melihat menu laporan berdasarkan tahun dan bisa mencetaknya dengan format PDF dan langsung bisa ngeprint otomatis. Cukup itu yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang kurang atau penjelasannya bisa di komentar di bawah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.